Selamat pagi pemirsa, saya Nelson Christian Manuela. Kembali lagi di Bincang Hangat Sehangat Kopi. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik nih, tentang mengenai semangat jiwa Kartini. Di mana saya akan berbincang-bincang hangat dengan salah satu narasumber perempuan kita yang pastinya berpengaruh baik di lingkungannya, yaitu Bu Friska selaku anggota dari komunitas Jakarta Mengabdi. Perjuangannya yang besar untuk memberikan edukasi terhadap kota terpencil di Jakarta dan membantu meningkatkan UMKM-UMKM yang ada di sekitarnya, membuat pengabdiannya menghasilkan sebuah semangat jiwa Kartini yang timbul dalam dirinya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan berbincang hangat dengan Bu Friska terkait komunitas Jakarta Mengabdi. Selamat pagi Ibu Friska, bagaimana kabarnya Bu? Selamat pagi, Nelson. Kabarnya baik. Gimana, Nelson? Kabarnya baik? Puji Tuhan baik juga. Oke, Bu, aku juga pengen bincang-bincang hangat nih mengenai Jakarta Mengabdi dan juga keterlibatan Ibu di dalamnya. Pertama-tama sih aku pengen tanya sih kepada Ibu Friska, sudah berapa lama sih Bu Friska ini masuk dalam komunitas Jakarta Mengabdi? Sebenarnya saya udah ikut komunitas ini selama 2 tahun, dari pertama kali Jakarta Mengabdi dibentuk sampai saat ini. Tapi yang membedakan waktu tahun pertama itu cuman hanya sebatas pengurus dari Jakarta Mengabdi. Terus di tahun kedua baru menjabat sebagai wakil ketua eksternal gitu. Oke, berarti tahun ini udah jadi menjabat ya, Bu ya? Jadi anggotanya mungkin ya? Iya, betul. Boleh nggak sih ceritain sedikit Jakarta Mengabdi itu tentang apa sih? Jadi sebenarnya Jakarta Mengabdi itu sebuah wadah pengabdian berbentuk komunitas bagi pemuda-pemudi yang terutama tinggal di Jakarta yang memiliki fokus terhadap 4 bidang. Bidang pertama itu ada bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, dan budaya. Jakarta Mengabdi sendiri itu punya visi yang disebut sebagai Jakarta Berdaya, dengan pemuda-pemudi sebagai roda penggeraknya, gunanya mengambil peran untuk membantu kemajuan Jakarta melalui pengabdian terhadap masyarakat. Dan Jakarta Mengabdi juga memiliki misi yang disebut sebagai Jakarta Guyup, yang akan melibatkan berbagai pihak dalam setiap langkah pengabdiannya. Jakarta Mengabdi berharap kemajuan akan terjadi atas kerjasama semua elemen. Dan balik lagi semuanya itu demi pengabdian kita di kota Jakarta gitu. Baik. Berarti aku penasaran banget sih sama kegiatan-kegiatan apa aja yang dilaksanakan oleh komunitas Jakarta Mengabdi ini. Nah, jadi di Jakarta Mengabdi itu sebenarnya kita itu memiliki tempat pengabdian. Sedikit berbeda dari yang tahun pertama dengan tahun kedua. Tahun pertama itu karena pandemi, jadi kita cuma punya satu tempat pengabdian. Dan waktu itu kita mengabdinya di daerah Jakarta Utara, disebut sebagai Kampung Nelayan. Itu di dekat Muara Angke sana. Nah, kalau di sana kita lebih fokus ke mengajar anak-anak, bermain bersama anak-anak, terus menanamkan modal-modal Pancasila ke anak-anak setempat, ke warga. Kalau untuk warga-warga setempatnya itu, kita cuman mengajarkan tentang kesehatan lingkungan, gimana harus membuang sampah pada tempatnya, dan kita juga memberikan apa ya, istilahnya kita membuat tong sampah besar gitu di Kampung Nelayan situ. Nah, kalau di tahun kedua kita punya rencana itu per 3 bulan sekali kita akan pergi ke kampung yang berbeda. Kebetulan untuk periode ini, periode sampai akhir Mei ini, itu ada di daerah Lebak Bulus, namanya Kampung Pemulung. Nah, untuk kegiatan di sana memang lebih banyak. Kita memperdayakan nggak cuman anak-anak di sana, tapi orang tua, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang di sana. Yang dimana mayoritasnya itu kan mereka adalah pemulung.
Jadi kalau untuk anak-anaknya sendiri, kita memberikan materi-materi dasar, menanamkan modal-modal dasar, terus mengajarkan tentang kebudayaan Lestari Jakarta. Nah, kalau untuk bapak-bapak dan ibu-ibunya sendiri itu kita lebih ke arah sosialisasi tentang UMKM. Kita mengajarkan bagaimana mereka bisa mengolah barang-barang bekas menjadi sesuatu yang berharga yang nantinya bisa dijual dan menghasilkan uang untuk mereka pakai sendiri gitu. Oh, berarti sangat berdampak ya positif bagi sekitarnya ya. Iya, betul. Udah bukan sosial lagi tapi juga bisa lingkungan maupun ekonominya ditingkatkan. Oke, namun aku Betul. baca sih di jurnal, di artikel jurnal yang aku baca bahwa anak-anak muda zaman sekarang sebagaimana perkembangan teknologi yang sangat signifikan majunya ya, Bu. Karena itu anak-anak muda zaman sekarang ini memiliki rasa asosial gitu ya. Jadi kayak tidak mau berinteraksi, tidak mau berkontribusi. Nah, ini alasan Ibu untuk mau berkontribusi di komunitas Jakarta Mengabdi ini apa itu? Alasan saya mau ikut Jakarta Mengabdi ya. Iya. Sebenarnya pada dasarnya saya sendiri itu memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Nah, kebetulan karena waktu itu foundernya Jakarta Mengabdi itu adalah teman seperjuangan, ya teman seperjuangan. Jadi akhirnya beliau ngajakin saya untuk bergabung nih, dan kebetulan menurut saya ini adalah suatu peluang yang sangat baik ya, karena jarang banget untuk saat ini menemukan suatu komunitas terutama di kota modern, di kota Jakarta yang memang anak-anak mudanya tuh benar-benar pengen punya kemauan yang tinggi untuk melakukan sosial terutama untuk Jakarta. Karena kan di pikiran banyak orang Jakarta itu kan sudah menjadi kota yang modern dan pastinya sudah tidak ada kelompok atau masyarakat-masyarakat yang tertinggal. Namun ternyata di pelosok-pelosok Jakarta pinggiran itu masih banyak dan sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang mau terjun langsung untuk ikut berkontribusi membantu pemerintah dalam memperbaiki kota Jakarta. Makanya saya pikir dengan peluang ini akan menjadi peluang yang baik, nggak hanya untuk saya, tapi untuk kota Jakarta tersendiri gitu. Berarti Jakarta Mengabdi ini menjadi komunitas buah wadah ya untuk menampung anak-anak yang Ya, mau berkontribusi betul. bagi Jakarta. Oke, aku pengen nanya juga sih, apa sih tujuan komunitas Jakarta Mengabdi ini sebenarnya? Tujuannya sesederhana ingin membantu memperbaiki kota Jakarta sih, karena yang kita lihat selama ini memang pemerintah sedang melakukan usahanya, melakukan bagiannya untuk memperbaiki kota Jakarta. Cuman kayaknya kurang dukungan dari generasi-generasi muda, dari dukungan dari warga setempat untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di Jakarta lah, terutama di bidang lingkungan sama di bidang pendidikan. Apalagi kan kalau misalnya tempat pengabdian yang kita datangi itu kebanyakan mayoritas itu mereka memiliki masalah di bidang pendidikan karena memiliki ekonomi yang kurang baik, akhirnya banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Nah, jadi sesimpel itu tujuan dari Jakarta Mengabdi itu ya ingin memperbaiki, membantu pemerintah dalam memperbaiki masalah atau isu-isu sosial yang ada di Jakarta. Luar biasa sekali ya Jakarta Mengabdi ini. Tapi aku penasaran juga sih, Jakarta Mengabdi ini anak-anak mudanya masih banyak ya, umur 19 tahun, ada yang ikut juga Bu? Kayak ingin bergabung? Mayoritas memang dari Jakarta Mengabdi sendiri itu adalah anak-anak muda sih, range kuliah, SMA, kuliah sampai yang kerja. Oke, berarti benar ya yang aku baca waktu itu di artikel berita di mana anak-anak Gen Z ini yang umur 16 sampai 19 tahun, 16 sampai 19 tahun ini disurvei bahwa mereka 26% itu terlibat menjadi volunteer ya, volunteer yang seperti komunitas Jakarta Mengabdi atau yang lainnya. Jadi mereka masih punya rasa empati dalam diri mereka. Oke, lanjut aku mau nanya nih, achievement apa sih yang didapat dari Bu Friska ini ketika masuk ke dalam Jakarta Mengabdi? Kalau buat saya sendiri yang paling signifikan sih lebih ke arah dengan bergabung Jakarta Mengabdi, saya lebih tahu isu-isu yang terjadi di Jakarta. Karena kan
pada dasarnya kan yang kita tahu itu kan cuman yang kita nonton di berita, tapi kita nggak tahu sebenarnya lapangan itu apakah beneran kejadian hal-hal itu. Jadi setelah bergabung itu saya lebih banyak pengalaman, terutama untuk melihat langsung keadaan masyarakat-masyarakat yang memiliki keterbelakangan, terus yang memiliki banyak keterbatasan, dan saya juga jadi lebih bisa peduli, walaupun memang dampaknya tidak besar, mungkin tidak kelihatan oleh masyarakat besar atau dilihat pemerintah atau apa, tapi menurut saya itu suatu achievement karena anak muda sekarang kan agak jarang ya menemukan anak muda yang mau istilahnya diajak susah bersama, sama-sama turun lapangan untuk membantu masyarakat, yang kayak gitu-gitu sih paling. Betul banget sih itu. Jawaban yang tepat tadi. Anak-anak muda sekarang susah ya untuk diajak untuk hal-hal seperti ini. Oke, Betul. terima kasih Bu Friska atas semua jawaban yang telah diberikan mengenai Jakarta Mengabdi. Namun yang terakhir nih, aku menanya nih tentang Jakarta Mengabdi. Ada nggak sih harapan Bu Friska mengenai komunitas ini ke depannya? Dan bagaimana sih cara kita, orang-orang yang lain itu bisa gabung dalam komunitas ini? Kalau harapan pribadi aku untuk Jakarta Mengabdi sih, berharap komunitas ini tetap berjalan ke depannya, terus menjadi komunitas yang diakui oleh pemerintah, karena kan sepengetahuan aku kayaknya belum ada komunitas pemuda yang benar-benar resmi diakui oleh pemerintah kan. Jadi mungkin berharap supaya komunitas ini punya legalitasnya tersendiri, sehingga ketika melakukan kegiatan apapun, dimanapun, itu dengan mudah mendapatkan akses dan disetujui oleh pihak pemerintah maupun warga lokal. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau bergabung di Jakarta Mengabdi, sebenarnya kita itu punya punya dua kubu ya, mungkin bisa dibilang dua kubu. Jadi kubu pertama itu kita sebut sebagai pengurus. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau bergabung di Jakarta Mengabdi dan mau menjadi pengurusnya, itu memang ada periode pendaftaran dan memang tidak dibuka di waktu yang singkat. Jadi biasanya periodenya itu per 1 tahunan. Nah, itu bisa kalian lihat di Instagram Jakarta Mengabdi kapan periodenya dibuka. Nah, tapi kalau untuk volunteer sendiri, karena volunteer itu sifatnya tidak terikat, jadi itu bisa teman-teman yang mau jadi volunteer itu bisa gabung kapan aja. Dan itu caranya gampang banget, cuman tinggal hubungin Instagram Jakarta Mengabdi dan menyatakan diri kalau mau menjadi volunteer, dan bisa langsung mengikuti kegiatan Jakarta Mengabdi yang terdekat gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Friska atas ketersediaannya untuk diwawancarai pada hari ini. Itulah tadi perbincangan hangat saya dengan Bu Friska terkait semangatnya berkontribusi melakukan kegiatan yang berdampak positif terhadap daerah-daerah terpencil yang ada di kota Jakarta yang tertuang dalam kegiatan komunitas Jakarta Mengabdi. Sebagai anak muda di era sekarang ini, khususnya perempuan, seharusnya mampu berkontribusi lebih dan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar dengan adanya semangat Kartini dalam diri mereka. Tapi, semoga bincang hangat kali ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua dan dapat meneladani teladan yang telah diberikan oleh Bu Friska terhadap kita semua. Saya Nelson Christian Manuel pamit, undur diri, dan selamat pagi. Bincang hangat, sehangat kopi.